Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Sampai kepada halaman 27. As-sunan allati ba'da al-faragh min al-wudu. As-sunanu allati ba'da al-faragh min al-wudu. Sampai kepada sunnah yang ada ba'dal faragh, setelah selesai minal wudu, dari wudu. 27 baris ketiga. Sekarang yang kita pelajari sunnahnya. Sudah selesai, sudah beres wudu, ngapain nih? Ada sunnahnya lagi itu yang kita mungkin nggak tahu. Syurbuhu, namanya syurbuhu. Syurbu itu meminum. Syurbuhu, dia meminum min fadli wudu'ihi, dari lebihan wudunya. Meminum dari lebihan wudu. Diminum dari lebihan wudu dia, ada yang diminum. Itu sunnah, selama tidak dalam keadaan puasa. Selagi tidak puasa. Jadi kalau puasa gurih, kok nggak ada aus-ausnya. Saban wudu diminum, dengan dalil sunnah katanya. Ngaco itu. Jadi kesunahan ini berlaku ketika kita tidak dalam kondisi puasa. Ada air-air yang tersisa yang lebih. Saat kita sudah selesai wudu, ada yang kita minum. Ada kita minum. Itu sunnah. Saya dari dulu begitu, Tat. Saya nggak tahu itu sunnah, yang nggak dapat pahala. Baru kita mendapat pahala semenjak kita tahu itu sunnah. Jadi dinilai itu pahala saat kita tahu itu adalah sunnah. Makanya tidak mungkin sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka Allah angkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang berilmu, Allah angkat derajat orang yang beramal, yang punya ilmu, darajat, dengan tingkatan-tingkatan yang tinggi, dengan keilmuannya, dengan ilmu yang diamalkannya. Tentu ilmu saja tanpa amal tidak ada arti. Amal tanpa ilmu tidak ada manfaat. Keduanya harus beriringan. Ilmu, amal. Amal, ilmu. Jadi ketika kita selesai wudu, syurbu, ada yang kita minum lebihan daripada air-air yang masih tersisa, mungkin di tangan kita atau di mulut kita. Selesai kita syurb, minum. Warashu izari, rash itu dicipratin. Izar itu celananya, sarungnya, bihi, dengan air wudu yang lebih dikepratin. Air wudu yang ada kita ciprat-cipratin di mana?
di sarung kita untuk menghilangkan was-was. Air apa ini? Oh iya, air cipratan tadi. Untuk menghilangkan, tujuannya menghilangkan was-was. Ini air apa lagi nih? Nyiprat kali, najis kali. Enggak. Makanya kita disunahkan untuk dikepretin tuh di rosh. Rosh itu di apa ya? Di cipratin di izar. Izar itu di sarungnya. Jelas? Ya. Ad-du'a'u ba'dahu. Setelah wudu disunahkan doa. Ad-du'a'u ba'dahu. Berdoa setelah selesai berwudu. Itu sunnah. Mustaqbilan lil qiblah. Berdoanya sambil menghadap kiblat. Berdoanya sambil menghadap, itu sunnah lagi. Berdoa sunnah, menghadap kiblat sunnah yang lain. Wa rafi'an yadai, sunnah lagi nih. Angkat kedua tanganmu. Berdoa menghadap kiblat. Mengangkat kedua tangan itu sunnah lagi. Bihaitsu yura bayadu ibtaihi. Bihaitsu yura bayadu ibtaihi. Di mana yura nampak bayadu ibtaihi, putih ketiaknya. Putih ketiak keteknya tinggi berarti sampai kelihatan nabi putih ya, makanya nah ya kurang lebih dah ya. Jadi kalau gitu sampai kelihatan Rasulullah putih gitu ya. Diangkat tinggi ya, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, meminta kepada Allah selesai dia berwudu sambil menghadap kiblat. Ya Allah. Iya begitu. Jelas ini. Itu sunnah. Ketika kita melakukan yang sama, maka niatnya mengamalkan sunnah. Ketika kita berbuat yang sama, maka niatnya mengamalkan sunnah. Menghadap kiblat, berdoa, mengangkat kedua tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi. Wa huwa, dan doanya asyhadu an la ilaha illallah. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Allahumma ja'alni minat tawabin. Waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni min ibadikas salihin. Mengangkat kedua tangannya sambil menghadap kiblat, doa yang dibaca meminta kepada Allah
Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan saya dari golongan tawwabin, orang-orang yang taubat, orang-orang yang taubat. Pak, kemarin itu saya silaturahmi ke Lemah Abang, orang sini yang punya tambak di Lemah Abang. Kebetulan bapak ini sholatnya di desa sebelah, tempat tambak dia. Kata dia, saya duduk di barisan ketiga dari imam khatib kemarin khatib Jumat, khatib memimpin sholat. Selesai sholat, imam memimpin doa. Allahumma salli ala ketika asyhadu an la ilaha illallah, baca doa. Ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, meninggal. Makan di Lemah Abang meninggal. Saya ustaz di barisan ketiga. Saya lihat sendiri, ya Allah subhanahu. Itu dia mimpin khatib, mimpin sholat enak. Sholat selesai, doa ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, belum habis. Saya bilang, ya Allah, indah banget meninggal. Pak, orang meninggal itu gak ada yang minta, dan orang meninggal itu gak bisa mesen. Kalau gemplong bisa mesen, Bang. Gemplong bisa. Jangan manis-manis gemplongnya. Model kotak, kirim hari Rebo, bisa. Gemplong. Ya, bala-balanya gedean dikit. Itu kirim Sabtu, bisa. Gemplong, bala-bala bisa. Tapi kalau mati nggak bisa mesen. Ya Allah, saya pengen lagi begini, ntar ambil ya. Kata Allah, siapa lu? Kecuali Nabi Muhammad. Salam dulu, ketok dulu, izin dulu. Nabi Muhammad. Tuh. Lah kita, siapa lu? Hari dalam kondisi apa, kita nggak bisa mesen. Hari Jumat itu hari yang paling cakep, maka yang diambil itu hanya orang-orang yang cakep di hari yang cakep, dalam kondisi yang cakep. Allah yang pilihin. Kalau dia mau pantas Jumat ini, bener banget nih orang ini. Allah, kita pengen boleh. Tetapi nanti pengennya kita sesuai enggak, tergantung Allah yang nilai. Belum cocok ini Jumat. Ini aja Rebo Pahing dia mah. Duh. Iya. Rebo Pahing nih. Jadi semua Allah, Pak. Saya bilang, ya Allah, indah banget kematian orang. Kematian yang membuat semua orang menjadi akan iri. Emang itu. Maka kata Al-Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, seseorang itu tidak pernah boleh merasa lebih besar dari siapapun. Seseorang itu tidak boleh merasa lebih mulia dari siapapun. Besar, mulia, yang sebenarnya adalah yang besar, yang mulia di hadapan Allah. Bolehlah kamu mulia di hadapan manusia, tapi hina di hadapan Allah. Banyaklah kalian dielulukan oleh orang, tapi tidak dianggap sama Allah. Uwais Al-Qarni, gak ada yang kenal, gak dianggap, gak disebut namanya, gak direken, gak pernah diajak musyawarah karena gak dianggap.
tapi langit, para malaikat kenal siapa Uwais Al-Qarni. Bisa jadi kita dikenal oleh orang, semua menganggap orang, kita dianggap, dielukan, dihormati, semua orang saat kita datang semuanya berdiri, bukain pintu kita, luar biasa. Bisa jadi nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tuh. Jadi kata Ghazali, orang besar, orang mulia itu kalau pengen tahu nanti di akhir hayatnya gimana dia, wahada mauquf, dan ini terhenti, nggak ada yang tahu ilmunya kecuali Allah. Karena kita nggak ada tahu bagaimana nanti, nggak tahu bagaimana kita nanti. Ya semoga-moga kita dalam badan baik. Itu kan usaha kita, doa kita, permintaan kita. Jadi doanya nih, ya Allah jadikan saya orang-orang yang taubat. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Jadikan saya ya Allah dari orang-orang yang taubat, kelompok-kelompok yang taubat, selalu taubat. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ij'alni minat tawwabin. Doa yang pertama apa? Minta jadi orang yang taubat. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Yang kedua, waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku ya Allah minal mutatahhirin, dari golongan orang-orang yang selalu bersuci, baik zahirnya maupun batinnya, selalu bersuci. Bersihin yang kotor dengan air wudu, yang kotor dalamnya dengan taubat. Terakhir apa? Waj'alni min ibadikas salihin. Jadikan saya Allah dari golongan hamba-Mu yang soleh. Saya bukan orang soleh ya Allah, tapi kelompokkan saya dengan orang soleh. Penting jadi orang soleh, penting gaul dengan orang soleh, penting beramal dengan amalan orang soleh, penting berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah semoga kita jadi orang soleh bersama orang-orang soleh. Pak, ingat ini penting Pak Haji. Kalau kita bukan orang berilmu, maka cintai orang berilmu. Kalau kita bukan orang alim, dekati selalu orang alim, duduk dengan orang alim, penting. Maka kata ulama, man ahabbal ulama, man ahabbal ulama, man ahabbal ulama. Barang siapa yang cinta kepada ulama. Kita kan orang nggak bisa, orang bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi cinta sama ulama, senang sama ulama. Yang kedua apa? Wajalasa minhum, wajalasa ma'ahum,
wa jalasa ma'ahum, duduk sama ulama. Cinta plus duduk. Kalau udah duduk sama ulama, namanya ulama, pasti dapat ilmu. Duduk supirnya ulama, pasti dapat ilmu. Nyupirin siapa? Ulama. Tempiasnya dapat kita, tempiasnya. Nyepretnya dapat, nyepretnya ke kita. Lah ulama. Wajalah sama ahum, duduknya sama ulama. Yang ketiga, wa ta'allama minhum, ambil ilmunya, belajar dari dia. Cinta, duduk, belajar. Man ahabbal ulama wa jalasa ma'ahum wa ta'allama minhum, cinta, apa lagi? Duduk, belajar. Hanya yang keempat, wa a'anahum, nusrah, khidmah, bantuin. Apa yang bisa kita bantuin? Sapuin rumahnya, isiin air wuduknya zaman dulu, sapuin rumahnya, sendalnya kita rapiin, jangan diambil. Kiai ndal hilang, suwe itu aja. Sendal cakep lah, sendal kiai, batak zaman dulu. Iya, terus zaman dulu lagi lili, baru lagi. Suwe katanya nih. Ya ilaha illallah, la haula wala quwwata. Apa tuh? Wa a'anahum, enteng tangan kita bantuin kiai. Cinta, duduk, belajar, bantuin. A'anahum. Apa hadiahnya? Illam yakun huwa aliman, illam yakun huwa aliman. Kalau seandainya dia tidak jadi orang alim, kalau dia seandainya tidak jadi orang, dia siapa tuh? Yang cinta, yang duduk, yang belajar, yang bantuin. Ini jawabannya. Ja'alallahu, maka Allah akan jadikan dia min dzurriyyatihi, dari anak keturunannya, aliman, orang alim. Allah. Makanya banyak itu kita lihat, ada orang-orang biasa tapi punya anak, punya mantu, punya orang-orang alim. Oh, ternyata rahasianya ketika hidup beliau ini memang orang nggak bisa baca, bahasa orang bodoh, orang jahil, tapi cinta, duduk, ngaji, bantuin, khidmah. Memang beliau tidak bukan orang alim, tapi Allah jadikan anak keturunannya orang alim. Jelas. Pernah lihat yang begini enggak? Tuh, Pak Haji sering orang kemana-mana pasti tahu ngelihat, Masya Allah. Kemarin Pak Haji, saya itu ini hari apa ini? Hari Kamis, saya ngelamarin ustadz di rumah saya, dapat orang tabligh, Pak Haji Mulyono, orang Garut. Itu beliau biasa, Haji Mulyono SE. Tapi semua mantu-mantunya orang pesantren yang nerima dari besan, mantunya yang baca Quran, mantunya nggak seorang lain, semua, Masya Allah. Anaknya hafizah, anaknya hafal Quran, semuanya saya bilang ini yang Allah sebut, yang para ulama sebut. Kalau kita bukan orang alim tapi cinta, nih Allah kirim tuh mantu, anak begini semua. Saya bilang, ya Allah. Yang saya salut sama beliau itu nggak pernah ngomong duit sama yang saya bawa tuh, cuma minta satu, Pak, bawa anak saya ke surga, itu doang.
Saya nggak pernah dengar ngomong duit itu, ngomong duit sama sekali nggak pernah. Semua mantu saya nggak punya apa-apa. Itu yang mahal. Memang kalau orang yang pikir akhirat, yang dicari itu nanti mantunya orang-orang akhirat. Kalau orang-orang dunia, yang dicari mantunya orang-orang dunia. Pengusaha, orang kaya, miliarder, milioner. Saya bilang, ya Allah, ini orang luar biasa ini. Masih ada orang yang begini. Bapak yang akan menyerahkan anaknya yang dibesarkan dengan cinta, dengan ilmu kepada orang-orang yang nggak punya apa-apa, tapi punya agama. Saya bilang, Allah, masih mahal orang-orang begini. Begini mahal. Jadi tolak ukurnya bukan duit. Kerja berapa, kerja di mana? Nggak ada pertanyaan itu, nggak ada. Apa kata beliau? Rezeki udah diatur, rezeki udah ada. Keyakinan kepada Allah tinggi, Pak. Ya, keyakinan kepada Allah tinggi, Pak. Bahkan kemarin Ustadz kata beliau nih, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Kira-kira mau kapan ini setelah melamar? Jangan lama-lama ya. Tadi ambil orang anak saya. Saya lihat, Pak, subhanallah, Pak. Ketika beliau lihat tanggal-tanggalnya, emang kenapa, Pak? Saya juga ada jadwal furud 4 bulan. Maka saya pengen pasin jadwal saya dengan jadwal pernikahan biar gak bentrok. Masih mikirin tentang agamanya di saat pengen menikahkan anaknya, Pak. Luar biasa orang-orang begini, Pak. Subhanallah, subhanallah. Ya, di sini nggak ada dunianya, Pak. Udah, bismillah, selain sama anaknya buat Allah. Pasti punya. Ini orang-orang top itu. Orang biasa, Pak. Tapi pemikirannya Allah semuanya agama. Yakin banget rezeki urusan Allah, bukan urusan manusia. Jadi ketika mantu itu nggak bawa apa-apa, bukan suatu aib. Nggak pernah diberatkan untuk membawa apa-apa, punya apa, nggak pernah. Saya lihat jarang. Kalau kita duit gocap ya, Mas ini kalau ini programnya ini kalau nggak besok agak jadi kita ditawar orang bela. Siapa lu kerja di mana, Tom? Ini pernah, Pak. Pernah, Pak. Saya punya teman ngelamar. Pas ditanya nih sama calon mertua, adik kerja di mana? Jawab dia, nganggur, Bu. Masih nganggur. Terus kata calon mertua, kok nganggur udah berani ngelamar? Dijawab lagi sama teman saya, ibu nggak percaya sama Allah. Dijawab lagi sama calon mertua, saya percaya sama Allah, tapi saya nggak percaya sama kamu. Iya, sama Allah percaya, sama kamu saya nggak percaya. Nganggur gitu. Iya. Ya salam, ya salam. Iya, emang Allah sih benar semuanya, tapi ada sebabnya, Bang, ya. Katanya kerja dulu, ntar baru ngelamar ya. Nggak harus mapan katanya. Ajib. Iya, sama Allah percaya gua. Lu kagak deh. Bener lah. Allah subhanallah, ajib. Jelas ini. Jadi ketika kita minta berdoa, minta 3. Jadi orang yang taubat, jadi orang yang bersuci, jadi orang-orang yang soleh. Penting soleh. Ya, apa kata ulama? Man sahabal akhyar. Barang siapa yang teman-temannya orang soleh, orang-orang baik, temennya gaulnya, duduknya, kumpulnya sama orang baik, sama orang soleh. Ja'alallahu minal akhyar, maka Allah akan jadikan kamu orang baik. Kenapa? Kumpulnya sama orang baik. Walau kana minal asyrar, walaupun hari itu kamu bukan orang baik, walaupun hari itu kamu bukan orang baik, tapi Allah akan jadi kamu orang baik. Kenapa? Karena kumpulnya selalu orang-orang baik. Bener, lama-lama insya Allah akan jadi bener. Kumpulnya sama orang, walaupun hari ini belum bener, tapi bakal jadi bener. Penting kumpul, gaul, duduk. Tapi sebaliknya, barang siapa yang duduk sama orang jelek, jelek amalnya, jelek perbuatannya,
maka Allah akan jadikan dia orang yang jelek, orang yang jahat. Walaupun hari ini dia belum jadi orang jelek, tapi suatu saat pasti akan sama dengan orang yang dia kumpulin, menjalas janas. Dengan siapa kamu duduk, kamu akan sama dengan orang yang duduk sama tukang minum, lama-lama minum. Tukang main gaplek, lama-lama main gaplek. Nah, duduk sama siapa? Ya, antes loh, antes dia, lu duduk sama dia. Di mana nongkrongnya? Sono. Nah, hancur udah. Ya, gitu bang ya. Iya, penting duduk bang. Tadi itu penting duduk sama siapa? Sama kiai. Pantes sekarang bayang nggak ditinggal. Tuh, pantes sekarang pakai kain mulu. Tuh, sama siapa duduknya? Penting bang. Jelas sampai sini? Jelas? Ya Maji? Kalau sembawanya duduknya kan kita udah nyampe di sana banyak kiai, kita langsung ke sana kumpul di sini. Iya. Di mana ini kiai? Ya kita tahu diri, Abang Haji. Lu di samping kiai, lanjut, ya, sama banget wajahnya. Iya, tahu diri. Nah, yang ya, kita disuruh di sini. Untuk apa? Untuk mendengarkan. Minimal ada di majelis. Tuh. Walaupun secara badan nggak dekat, tapi secara emosional hubungan dekat, dekat. Dan kalau dekat, apa yang disampaikan pakai, jangan denger doang, pakai kagak. Iya. Waktunya maka gak iya. Kalau ngaji, masya Allah, gue pengen jadi orang benar. Lah pulang sayangnya lagi. Waktu ngaji doang nih, nangis, Allah. Pas pulang, melayang lagi, setelan pabrik. Allah, sembahyang ngaco lagi, jamaah kagak lagi. Tuh, penting mengaji. Jadi bukan hanya dekat dengan secara fisik, walaupun jauh, tapi kita dengar omongannya. Walaupun jauh, kita simak dengar omongannya. Kemudian apa? Yang kita dengar, yang kita simak, kita pakai. Tuh, itu berkah duduk sama kiai. Ya, baik. Lagi. Ya, baik. Air yang terlebih, yang lebih. Iya, air sisa wudhu. Betul. Yang dipinum itu air sisa wudhu yang masih ada di badan kita. Iya, itu yang nempel, bukan yang baru. Di kaki. Ambil yang di jempol. Yang ada Maji, yang di pala, yang ada dikit-dikit. Ada sisanya dikit. Yang ada yang sisa di syub, itu sunnah. Meminum sisa yang ada di badan kita, itu sunnah. Dikit. Ya, sebagian dicipratkan di baju kita untuk menghilangkan was-was. Ini air apa ya? Oh iya, air cipratan. Suci ini mah, bersih ini mah. Kadang-kadang orang itu setelah wudhu was-was. Ini air apa lagi nih, banyak banget ini. Air comberan, ini kali mancrot. Maka disunahkan untuk dicipratkan untuk menghilangkan was-was saat kita selesai wudhu. Baik, lagi. Ya. Ya. Karena kita sholat asar, niatnya sholat duhur, ya ngulang nggak sah, otomatis belum niat, berarti batal. Berarti rangkaian rakaat pertama, kedua lagah, percuma. Pikiran, kayak tadi saya niat sholat duhur, yakin sholat duhur niatnya,
balik lagi untuk niat Allah, untuk kembali niat. Karena yang Pak, penting bagus ini. Kalau kita jadi makmum nih, kita sholat duhur, imam sholat asar, boleh nggak? Kalau imam sholat asar, kita sholat duhur boleh. Kita belum sholat duhur nih, imam sholat asar, boleh. Imam sholat taraweh, kita belum sholat isya, boleh kita ikut jamaah kepada imam sholat taraweh sementara kita sholat isya, boleh. Karena memang kita betul-betul sholat isya. Yang nggak boleh itu ketika kita niat sholat isya sementara yang kita laksanakan sholat maghrib, nggak sah. Tapi kalau bermakmum kepada imam yang beda sholatnya, sah. Ya, sah. Imam sholat duhur, kita sholat apa? Sholat asar atau apa, boleh. Imam sholat sunnah, kita boleh bermakmum kepada mereka, boleh. Jadi ketika antum sholat sunnah ada orang jangan bilang begini, biarin aja, karena boleh. Ya. Tadi kan ada nih, kalau ada yang imam kita mau jamaah, maaf ya, kan ada istilah ditepak dan sebagainya. Saya pernah ditegur, jadi dianggap mesti bagaimana gitu. Ya salah apa enggak? Nepok. Iya. Iya. Nanti bagaimana adabnya? Iya. Kalau sudah ada, tinggal mengikuti yang sudah ada. Kalau belum ada, emang kita baru penjamaah yang pertama, kita kasih isyarat agar dia paham bahwa agar dia merubah niatnya menjadi imaman. Kita tinggal mengikuti. Kalau memang sudah ada, kita tinggal masuk ke barisan yang sudah ada. Kalau kita yang belum ada, kita orang yang pertama jadi makmum, dia kasih tahu, paling nggak pegang atau bagaimana, mengisyaratkan bahwasanya kita ikut berjamaah dengan yang baru nih, orang yang masbuk. Orang yang masbuk, imam sudah selesai, yang masbuk melengkapi rokat yang kurang. Nah kita datang, gimana? Tinggal ikut kepada yang masih ada, pegang aja. Baik, lagi, ya. Yang wudu. Sholat di daerah pesisir. Iya. Kita pakai sunnah itu atau? Iya, namanya sunnah abang kita. Beliau kebetulan wudhunya di pesisir, air asin. Iya, lah kalau diisep lumayan itu asinnya. Ya, nyeleket itu. Boleh iya, boleh enggak. Ya, jadi kondisional abang kita. Kalau seandainya memang memungkinkan, lakukan sunnah ini. Kalau memang tidak memungkinkan, karena airnya tidak enak, boleh juga tidak dilaksanakan sekali-sekali. Bagus. Jadi memang tergantung keadaan juga. Kalau airnya kotor, jangan diminum. Kadang-kadang kan air coklat, jelek, ya cukup hanya dilaksanakan yang wajib-wajib saja. Ada sunnah yang boleh kita tinggalkan. Kenapa? Tidak layak untuk diminum. Nah, begitu. Ada lagi? Lanjut ya. Qira'atu suratil qadar salasan. Emang Pak, kalau ngaji jadi banyak tuntutannya. Nomor 3 itu qira'atu suratil qadri salasan. Selesai baca Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 3 kali balik membaca inna anzalnahu fi lailatul sampai habis. 3 kali balik surat Al-Qadar 3 kali. Wa ayatil kursi, baca ayat kursi. Wa qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad. Pak, minimal pernah ngamalin walaupun sekali.
apalagi bisa ngamalin terus, keren. Makanya saya bilang, ini sunnah-sunnah ini kalau memang kita sudah wudu sebelum azan, udah mau qomat, inna anzalna, assalamualaikum, ketinggalan jamaah kita ngaji. Iya, ini kira-kira masih tangeh sholat, masih jauh. Arti kesempatan kita untuk wudu bisa, kesempatan untuk mengamalkan ada, belum adzan juga. Itu lah kalau sudah adzan, lagi sholat sunnah kita ketinggalan semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salam ya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in 'ilmihi illa ma sha'a. وسع السماوات والأرض ولا يضحكون وهو العلي العظيم. الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Lama ya katanya. Habis ngaji gua disuruh ngamalin sama Ustaz. Emang begitu tuh katanya. Ngaji itu dituntut untuk amal. Bukan sekedar ngaji, bukan sekedar belajar, tapi ketika ilmu yang ada punya kewajiban untuk mengamalkan, mengajarkan. Jelas? Iya, Pak. Begini semuanya, ya Allah. Nah, makanya sunnah itu kadang-kadang aneh. Abang pakai gamis orang aneh, habis bahaya itu bocah aneh. Sunnah itu juga aneh, biarin aneh dalam sunnah, ya enggak? Ketika aneh itu aneh yang aneh nyeleneh itu baru kita boleh. Baju kuning itu boleh aneh, tapi biarkan orang ditanya apa sih itu bang, syukur-syukur dia tanya, ini sunnah. Orang pakai siwak, biarin. Apa sih itu? Kayu digigit-gigit. Sholat pakai itu mulu. Oh, pakai sunnah. Biarin, biar orang nanya. Apa itu? Ini sunnah. Sholatmu pakai ini, sholatmu pakai ini, 2 rakaat kata Nabi lebih afdol ketimbang sholat 70 nggak pakai ini. 70 nggak pakai ini, kalah sama yang 2 pakai ini. Gara-gara apa? Gara-gara sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnah Nabi Muhammad. Keren. Iya, ini bukannya sapu tangan, bukannya lap, sunnah. Aneh memang bang. Ngapain sih itu? Begitu bang. Ya. Makanya orang yang menghidupkan sunnah, ketika orang-orang meninggalkan sunnah, itu pahalanya lebih daripada 100 syahid, 100 syahid. Siapa? Orang yang menghidupkan sunnah ketika orang-orang meninggalkan sunnah. Contoh-contoh nih sunnah nih. Sunnah yang banyak ditinggalin. Kalau kita dari mana-mana
Nabi selalu kalau dari mana-mana pergi jauh, bukan rumahnya Allah dulu. Masjid itu udah jarang, Bang. Orang dari mana-mana pergi jauh, nyampe di kampungnya bukan ke rumahnya Allah dulu. Sabah, yang di Sabah rumahnya Allah dulu, sholat 2 rakaat. Alhamdulillah selamat, nyampe lagi, pulang udah kampung lagi, kan enak. Begitu, bersyukur kepada Allah yang kasih enak, bersyukur kepada Allah yang kasih selamat, bersyukur kepada Allah yang bisa membalikan lagi kita dari mana-mana. Ya Allah, ketemu pulang kampung lagi. Bapak dari umroh dari haji melihat bandara, ya Allah enak banget Jakarta. Ketemu lagi, pengen cepat-cepat pulang kembali. Ketika kembali, Nabi kemana? Masjid dulu. Itu sunnah. Tapi sudah banyak orang nggak ada yang mengamalkan sunnah itu. Nah, kitalah coba yang menghidupkan sunnah saat orang-orang ninggalin sunnah. Begitu, Bang. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Habis waktunya. Nah, tandain sampai kepada apa itu? Qul huwallahu ahad. Mayan. Dapat beberapa ya. Mudah-mudahan ketemu lagi Sabtu lagi. Semangat ngajinya, jangan malas, jangan bosen, jangan takut kepinteran. Gue ngajimu kepinteran lagi, nggak mungkin. Udah, ya takut kealiman ngaji baik. nggak bakal alim-alim udah. Ilmu itu laut, sedangkan kita cuma dapat setetes doang. Bagaimana makan alim kita? Yang ngaji bertahun-tahun, puluhan tahun aja, tetap masih kurang. Apalagi kita ngaji seminggu sekali, ya itu kayak lupa. Kita ngaji kan pegang doang, dibaca kagak, ya nggak yakin saya dibaca di rumah, nggak mungkin. Paling dibuka ke bed, udah tutup lagi, ketemu Sabtu lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang manfaat, dan jadikan Allah ilmu yang manfaat, dan Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita pakai, ilmu yang bisa kita amalkan.